Ya Allah, memasuki musim ibadah haji tahun 2025 ini, masih aja banyak terjadi praktek penipuan oknum dan travel nakal ya pejuang langit. Terlebih korbannya banyak dari saudara-saudara kita dari golongan lansia dan penduduk desa yang menabung puluhan tahun agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Kebanyakan dari mereka memilih diam dan berpasrah nasib. Karena kegagalan berangkat ke Tanah Suci seringkali dikaitkan dengan mitos dan aib seseorang. Jadi nggak heran ya, kalau total ada ratusan atau bahkan ribuan orang terjebak dalam penipuan travel umroh haji bodong setiap tahunnya. Salah satu korban yang berhasil saya temui adalah Mbak Dewi, seorang pengusaha catering yang pernah habis ratusan juta dan hampir gagal berangkat ke Tanah Suci. Itu gimana sampai hampir ketipu? Ya, ketipu 2 kali malah itu. 2 kali? Iya, 2 kali. Tapi saya nggak kapok dengan umroh itu karena benar-benar suatu perjalanan religi yang saya dambakan gitu. Yang pertama itu atas rasa syukur saya niat berangkat umrah yang VIP. Baik. Jadi bayarnya itu 40 juta per orang. Ya. Kemudian dengan konsep COD. Oh, cash on delivery. Iya, jadi nanti setelah sampai di Tanah Suci kita baru bayar. Oke. Tapi pada kenyataannya itu dibayar di depan semua sampai lunas. Dan di sana tidak seperti apa yang diharapkan. Di sana kita terlantar. Terlantar ya, sampai makan itu cari sendiri. Jadi awal-awal waktu itu sebelum ketipu tuh nggak ada tanda-tanda gitu kecurigaan kalau mereka akan nipu gitu? Nggak ada, karena itu yang punya travel orang tempat saya. Kenal? Iya, satu kabupaten, satu wilayah. Ya Allah. Gitu. Jadi apa ya, nggak mudah kita prediksi itu orang nipu karena kita sudah kenal baik. Seperti itu. Kalau boleh tahu waktu itu korban ada berapa Bu Dewi? 14 itu yang diberangkatkan, kita berangkat ber-14. Baik. Ya, katanya ini VIP, jadi berangkatnya nggak banyak-banyak gitu, biar nggak saling menunggu. Kita berangkat ber-14, ternyata yang diberangkatkan hanya 10 orang. Ya Allah. Jadi yang 2 orang itu berangkat di akhir, sampai muter-muter itu pakai pesawat yang nggak langsung ya. Kemudian yang 2 orang itu ditinggal di Malaysia. Ditinggal? Jadi sama sekali nggak berangkat ke Tanah Suci? Enggak, dan ditinggal terlantar di situ. Wah, ya Allah. Yang lebih kasihan lagi itu orang udah tua. Pejuang langit, Mbak Dewi hanyalah satu orang dari sekian banyak jamaah yang pernah kena tipu travel umroh maupun perjalanan haji plus. Cerita Mbak Dewi tadi membawa saya kepada narasumber Jalur Langit kali ini, namanya Kang Ihsan Riyadi. Beliau ini juga resah dengan maraknya penipuan travel keberangkatan umroh dan haji yang menelan banyak korban orang-orang lanjut usia dan masyarakat desa. Mantan pedagang asongan yang menjelma menjadi miliarder sukses ini kini mencoba memberikan solusi. Ia membuat travel umroh dengan metode bayar di akhir, jemaah bisa beribadah dengan khusyuk tanpa harus memikirkan ancaman travel nakal yang masih marak hingga saat ini. Semua biaya awal jemaah langsung ditanggung sama travel milik Kang Ihsan. Jadi jemaah nggak perlu khawatir karena bisa berangkat ke Tanah Suci dengan 0 rupiah dan baru membayar semua biaya saat kembali ke bandara di Jakarta. Anti tipu-tipu nih pejuang langit. Selain itu, beliau juga punya banyak amalan jalur langit, seperti merutinkan sholat tahajud dan duha, menyantuni para lansia dan janda-janda tidak mampu. Gak heran ya, kalau usahanya berkembang semakin pesat di 5 tahun terakhir. Langsung aja, kita temuin yuk di salah satu tempat wisata yang juga masih miliknya di daerah Tasikmalaya. Tempat ini sering dipakai oleh berbagai kalangan, tapi yang luar biasanya bagi pesantren dan anak yatim bisa masuk dan beraktivitas tanpa biaya alias gratis pejuang langit. Kebetulan hari ini lagi banyak siswa yang belajar memanah dan melakukan kegiatan outbound. Kang Ihsan paling senang nih ngajarin anak-anak memanah dan berkuda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak cerita gimana sih kepikiran dulu buka travel ya ini ya? Travel umroh. Ya. Ada alasan tertentu nggak? Apalagi ada slogan kan COF, cash on finish. Kenapa itu? Siap.
Jadi ini adalah berawal dari keresahan saya karena banyaknya kasus penipuan umroh selama ini yang terjadi di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang terjadi dan terjadi lagi. Ya. Nah, saya ketika itu keluar dari kedinasan saya pengen bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan di situ terpikirlah setelah saya pelajari dan saya pun juga ketipu juga awalnya. Ya Allah. Ketipu, ya. Nggak jadi berangkat? Ketika itu saya diajak kerjasama oleh seseorang untuk di dunia umroh dan ternyata saya ketipu kurang lebih 200 juta. Seperti itu. Ya Allah, 200 juta loh pejuang langit itu bukan uang yang sedikit. Kalau saya kehilangan duit segitu kayaknya stres deh. Nah, lalu gimana? Nah, habis itu akhirnya saya sempat down, merasa, loh kok kayak gini ya, gitu loh. Dan manusiawi saya akhirnya berusaha untuk menenangkan diri saya berusaha kalau terus seperti ini bagaimana? Saya malu sebagai umat muslim, saya tidak bisa memberikan sesuatu. Akhirnya saya belajarlah, saya masuk ke dunia umroh, saya belajar. Nah ternyata di situ saya menemukan ternyata permasalahan selama ini terjadinya penipuan umroh dan lain sebagainya, penelantaran itu cuman karena pembayarannya. Coba kalau pembayarannya setelah selesai, itu pasti aman. Karena rata-rata semua penipuan yang terjadi selama ini pasti itu bayarnya uangnya pasti di depan. Baik. Seperti itu. Oh, makanya namanya warung. Warung. Oke, dianalogikan seperti kita lagi makan di warung, makan dulu, bayarnya setelah makan. Betul. Alhamdulillah Pejuang Langit, hingga pertengahan tahun ini, jumlah jamaah travel milik Kang Ihsan ini sudah mencapai 2.000 orang. Mayoritas jamaah berasal dari Indonesia Timur dan sebagian Pulau Jawa. Meski dengan metode pembayaran di akhir, Alhamdulillah Allah kasih perlindungan kepada beliau dengan tidak ditemukannya kasus gagal bayar. Kebayang nggak tuh betapa banyaknya biaya talangan yang harus ditanggung Kang Ihsan selama proses umroh demi kepuasan para jamaah. Selain membuat travel umroh dengan konsep metode bayar di akhir, karena kepeduliannya yang amat tinggi, beliau acap kali menolong para jamaah yang kena tipu muslihat travel bodong. Ratusan juta rupiah pernah ia keluarkan untuk menolong para jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah. Alhamdulillah, sejak memutuskan hijrah dan menjadi pengusaha, rezeki Kang Ihsan terus datang dari segala arah. Sehingga beliau seringkali bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu para korban penipuan travel umroh yang sudah putus asa. Masya Allah. Saya jadi teringat sebuah hadis yang pernah dibacakan oleh seorang penceramah tentang balasan yang diberikan Allah bagi kita yang memudahkan urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan yang sulit bagi orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan beban orang yang dalam kesempitan, Allah akan meringankan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib, meminta bantuan tersembunyi, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wah, Masya Allah. Nih berarti Kang Ihsan juga hobi main kuda nih? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah ngomong-ngomong nih Kang, tadi kan alasannya itu karena pernah ditipu, ya kan, pengen berangkat umroh. Sebelumnya emangnya Kang Ihsan ini kerja apa? Kok sampai akhirnya bikin tempat travel agen umroh dan sekarang bahkan punya ini tempat wisata ini gitu? Ya, dulu saya pertama dinas di Basarnas. Oh, Basarnas, wah, mulia sekali nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya dulu kan berawal ketika saya dinas di Basarnas, kemudian saya ada sambil jadi protokol saat itu, usaha tiket dan lain sebagainya. Setelah bapak meninggal, akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini, seperti itu. Berarti untuk membeli ini semua dan membangun travel agen itu dari tabungan? Betul. Jadi ya alhamdulillah dari hasil usaha saya tabung sedikit demi sedikit dan berkat doa restu orang tua, alhamdulillah banyak rezeki-rezeki yang tak terduga. Jadi ya tiba-tiba ya Allah memberikan rezeki dari yang kadang saya nggak terduga seperti itu. Ya benar-benar itu bukan karena saya hebat, tapi memang itu doa restu orang tua. Masya Allah, memang sekuat itu ya. Oh, doa orang tua itu pasti dijabah ya, insya Allah ya.
Insya Allah. Pokoknya buat saya kan ridho orang tua, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Wah. Seperti itu. Makanya buat saya orang itu segalanya. Kapanpun bapak ibu saya membutuhkan saya harus datang, saya harus pulang. Seperti itu. Makanya demi orang tua, demi ibu bapak, saya rela mengorbankan pangkat, jabatan, dan kedudukan saya atau apapun. Yang penting saya bisa berbakti pada orang tua. Wah, itu harus dicatat banget. Demi orang tua, semua kita lakukan. Masya Allah. Sekarang kita keliling-keliling lagi kali, Kang ya? Siap. Oke, yuk bawa saya, Kang. Siap, mari. Selain bakti kepada orang tua, Kang Ihsan juga punya amalan jalur langit yang sudah ia rutinkan selama belasan tahun. Di antaranya, sholat duha di akhir waktu dan membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitas bekerja. Masya Allah. Kang Ihsan benar-benar merasakan betul keberkahan baktinya tanpa henti pada orang tua sampai ajal menjemput. Karena jasa orang tua tak bisa dibalas dengan kebaktian sesaat. Saya selalu ingat akan nasihat guru saya, agar tidak cepat merasa puas karena merasa telah berbakti pada orang tua. Guru saya pernah menceritakan orang yang merasa bangga dan puas karena merasa telah berbakti pada ibunya. Lantaran telah menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Orang itu bertanya pada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan." Kita lagi kegiatan bagi-bagi sembako buat para ibu-ibu dan nenek-nenek di sekitar sini. Masya Allah. Nah, boleh diceritain sedikit nggak, Kang Ihsan? Dulu tuh gimana sih proses perjuangannya sampai ada di titik sampai saat ini? Ya, alhamdulillah. Sami-sami. Ya. Jadi saya dulu dari keluarga yang memang benar-benar tidak mampu. Bahkan saya juga nasi aking. Nasi aking? Ya. Ah, beneran? Beneran. Bisa dicek di tempat kelahiran saya. Artinya dari situlah sampai saya itu untuk makan saya jualan asongan. Ya Allah. Di Terminal Madiun. Waktu kelas 1 SMP sampai kelas 3. Ya Allah. Wah, berat banget ternyata pejuang langit ya. Saya nggak ngebayangin loh. Soalnya nggak kelihatan kayak orang sulit gitu untuk saat ini ya. Ya, Masya Allah. Nah, lanjut dulu Bu. Mari Bu, mari Bu, mari Bu. Wah, ternyata masa lalu manusia bisa membentuk karakter dan iman Islam seseorang jika ada kemauan untuk bangkit dan belajar. Selain rutin membagi sembako bagi lansia dan warga kurang mampu, Kang Ihsan juga rutin membagikan voucher gratis masuk tempat wisata Pattaya miliknya. Dan uniknya lagi, dalam kupon tersebut ada undian umroh gratis yang diundi setiap 6 bulan sekali. Masya Allah. Pantesan ini semua pada semangat ya. Ini Bu, silakan. Masya Allah. Ya, ya. Ini Ibu, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, jazakallah. Abdi kenging tiket, mudah-mudahan abdi ieu sing kenging ka umroh. Amin. Ulang berdoa sadayana, mangga sadayana. Pejuang Langit, ternyata di balik bisnis umroh dengan metode bayar di akhir yang sangat memudahkan jamaah, ada banyak amalan jalur langit yang dilakukan oleh Kang Ihsan sebagai pemiliknya. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita, sekaligus membuat calon jamaah yang ingin pergi ke Tanah Suci lebih hati-hati dan selektif memilih agen perjalanan yang amanah.